Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Niti Hindra Komaladewi, Sarjana Pendidikan Arsitektur, Magister Teknik Bidang Studi Arsitektur, merupakan salah seorang dosen di program studi arsitektur Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam pemenuhan kewajiban sebagai dosen, insya Allah saya telah berusaha memenuhi kewajiban dalam bentuk Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini, pelaksanaan pengajaran mengimplementasikan kurikulum yang berbasis outcome-based education. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di program studi arsitektur, yaitu Perencanaan Utilitas 1, yang merupakan mata kuliah inti program studi MKIPS, yaitu salah satu mata kuliah wajib program studi arsitektur pada semester ketiga yang dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Melalui learning outcome based pada mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memiliki pengetahuan dasar mengenai perencanaan dan perancangan sistem utilitas bangunan dan lingkungan sebagai dasar pengetahuan pada mata kuliah tingkat lanjut dengan 4 capaian kompetensi lulusan yang terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran yang terdiri dari CPMK 1, memahami dan mengerti pentingnya perencanaan dan perancangan sistem utilitas pada bangunan dan lingkungan. CPMK 2, menguasai prinsip perancangan sistem penyediaan air minum, dapat memilih dan merancang skema sistem penyediaan air minum, dan dapat menghitung kebutuhan tangki air minum. CPMK 3, menguasai prinsip pencegahan dan dapat merancang sistem penanggulangan bahaya kebakaran. CPMK 4, menguasai prinsip dasar sistem pembuangan, merancang skema sistem pembuangan, merancang bak penampungan, dan menguasai prinsip dasar sistem fan, dan menentukan ukuran pipa fan. Dan yang terakhir, CPMK 5, menguasai prinsip dasar sistem penyaluran air hujan, perancangan sistem pengelolaan drainase, dan rainwater harvesting. Pada pertemuan kali ini menggunakan pendekatan participatory learning dengan metode Jigsaw. Metode pembelajaran Jigsaw adalah metode atau strategi pembelajaran kooperatif yang memungkinkan siswa untuk belajar berkelompok dengan masing-masing siswa bertanggung jawab, yang kemudian dikolaborasikan dengan anggota kelompok lainnya sehingga membentuk suatu pengetahuan yang utuh. Dengan metode pembelajaran ini, betul memberikan interaksi kepada peserta didik dan menstimulus keaktifan para siswa dalam forum group discussion. Saya akan menampilkan salah satu proses pembelajaran yang dilakukan di kelas secara sinkronus pada mata kuliah Perencanaan Utilitas 1 pada pertemuan kedua dengan menerapkan pendekatan participatory learning dan mengaplikasikan metode Jigsaw. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu untuk Tresnadi selaku KM. Silahkan dipimpin doa bersama-sama. Baik teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai perkuliahan. Baik teman-teman masing-masing berdoa nanti dimulai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Tresnadi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Saya senang melihat semangat Anda semua ya. Terima kasih kehadirannya di mata kuliah Perencanaan Utilitas 1. Ya, baik untuk hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan cek kehadiran satu persatu melalui spot ya. Tia Fauzia, Anissa Nurdiani, Mahran Rahmani. Alhamdulillah semuanya hadir dan Ibu senang juga melihat kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya mohon bantuan KM untuk melakukan approval pada spot. Terima kasih Tresnadi. Sebelum kita memulai perkuliahan, melanjutkan perjumpaan kita di minggu yang lalu, nah kita akan melakukan pretest terlebih dahulu ya. Anda sudah membawa perangkatnya masing-masing? Oke.
Di layar sudah tertampil link untuk kuisis ya. Silakan bisa dicoba untuk diakses melalui perangkatnya masing-masing ya. Semoga semuanya juga bisa mengakses dan bisa mengerjakan dengan baik. Baik, sudah siap semuanya ya. Sepertinya saya cek sudah login semua. Kita mulai dari sekarang. Ya, siapa nih pemenangnya? Kita ucapkan untuk 3 pemenang, Mahra, kedua Muhammad. Siapa nih? Muhammad Rizal ya, Muhammad Rizal dan Radian. Ye, kita tangan dulu dong. Oke, satu lagi mengenai apa yang sudah Anda semua kerjakan di pretest yang tadi, silahkan bisa merefleksikan diri terkait dengan kemampuan yang berdasarkan hasil jawaban yang sudah Anda lakukan pada pretest sebelumnya ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Di soal terakhir yang bisa jadi itu merupakan soal yang mungkin butuh pemahaman lebih ya. Ternyata banyak yang kurang memahami ya. Melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, ada yang masih ingat kita membahas apa pada pertemuan yang sudah dilakukan minggu yang lalu sebagai bahan refleksi untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini? Sistem penyediaan air minum individual. Ya. Betul sekali Januar ya. Nah, dari yang Januar sampaikan bahwa minggu lalu kita telah mempelajari mengenai sistem penyediaan air bersih individu. Apa yang dimaksud dengan sistem penyediaan air bersih secara individu? Januar lagi, silakan. Jadi itu penyediaan yang dilakukan perorangan atau per rumah tangga. Sistem penyediaan air secara perorangan atau mandiri gitu ya. Ada pendapat yang lain? Sama, sepakat ya. Oke, semuanya sepakat bahwa sistem penyediaan air bersih individu merupakan sistem penyediaan air bersih yang dikelola secara mandiri ya, baik oleh bangunan itu sendiri, oleh perorangan maupun penghuni yang menghuni satu bangunan tertentu. Terima kasih Januar atas jawabannya, tepat sekali. Kita beri aplaus dulu untuk Januar. Seperti yang kita ketahui bahwa air merupakan kebutuhan utama di dalam kehidupan ya, erat kaitannya terhadap kelangsungan kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini ya, termasuk hewan, tumbuhan dan juga manusia kita sendiri ya, yang memang memiliki akal, memiliki pikiran gitu ya, yang harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan air ya, paling vital bagi kelangsungan hidup manusia terutama ya, atau makhluk hidup yang lain. Untuk sistem penyediaan air minum tidak hanya dilakukan secara individu atau mandiri, namun juga dilakukan secara kolektif. Ada yang bisa memberikan gambaran singkat mengenai sistem penyediaan air minum kolektif. Silakan siapa, Tresnadi? Penyediaan air minum kolektif itu diselenggarakan oleh badan perusahaan seperti PDAM. Ada pendapat yang lain? Ya, LG silakan. Mungkin tadi kalau individual itu secara mandiri, kalau kolektif itu secara bersama. Ya. Semuanya tepat ya. Terima kasih untuk LG dan juga Tresnadi. Kita beri plus juga untuk LG dan Tresnadi. Ya, jadi kedua pendapat ini saling melengkapi ya. Sistem ini kita temukan di sekitar kita ya. Merefleksi dari sistem air bersih yang dikelola di rumah misalnya, atau sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh rumah Anda masing-masing. Nah, termasuk ke dalam kategori yang mana? Yang kolektif. Kolektif, individual. Untuk kolektif diperoleh dari mana? PDAM. Tadi persis seperti yang Tresnadi sampaikan ya. Apakah hanya PDAM saja? Tidak.
Ada yang lain selain PDAM? Mungkin perusahaan-perusahaan swasta. Perusahaan swasta. Oke, apalagi? Adakah misalnya sekitar rumahnya atau di lingkungannya itu memiliki sumber mata air? Ada. Nah, itu sumber mata air itu dikelola oleh siapa? Perumahan. Warga. Apabila dikelola oleh warga atau satu kelompok tertentu, itu biasa disebut dengan pengelolaan secara swadaya. Ya, tujuan dari pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah memahami pengertian sistem penyediaan air minum secara individual yang sudah disampaikan pada minggu lalu, dan pertemuan hari ini melengkapi sistem penyediaan air minum lanjutan. Tujuan kedua adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami tujuan penyediaan air minum sistem perpipaan. Kemudian bagaimana syarat kualitas air minum, kita lihat dari syarat-syarat fisik yang menunjukkan kualitasnya seperti apa, syarat kimiawi, syarat bakteriologi, syarat kuantitas, dan syarat tekanan, kemudian juga ketentuan proyeksi kebutuhan air. Nanti kita akan belajar melakukan perhitungan bagaimana kebutuhan air minum di satu daerah. Apa saja faktor yang berpengaruh terhadap perhitungan kebutuhan air minum di suatu daerah. Evaluasi terhadap lingkungan sendiri. Kemudian dari hasil evaluasi itu bisa Anda jadikan sebagai bahan masukan kepada pemangku kebijakan misalnya ya, sebagai bentuk pengabdian Anda sebagai mahasiswa untuk berperan aktif dalam sensitivitas terhadap lingkungan. Karena Anda sudah memahami bagaimana cara perhitungan air bersih atau kebutuhan air bersih di suatu daerah, Anda kemudian turun tangan ya bersama pemuda desa, Karang Taruna ya. Nah, kemudian bersama-sama ini sepertinya debit air yang dikeluarkan dalam per hari itu masih belum mencukupi misalnya. Karena kaitannya dengan sistem penyediaan air minum kolektif, maka kita harus melihat contoh yang ada di beberapa perumahan misalnya atau permukiman yang menggunakan atau menerapkan sistem penyediaan air minum secara kolektif. Sebagai contoh penyediaan air minum secara kolektif, saya sudah membuatkan video yang bisa menjadi gambaran bagi Anda semua untuk memahami bagaimana sebetulnya sistem penyediaan air kolektif pada salah satu contohnya adalah lingkungan perumahan. Jadi kita bisa berjalan-jalan sebentar ya, meskipun berada di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Nitindra Komaladewi pada perkuliahan Perencanaan Utilitas 1. Perkuliahan hari ini akan membahas mengenai penyediaan air minum sistem kolektif atau perpipaan. Saat ini saya sedang berada di sebuah perumahan klaster di kawasan perbatasan dengan Bandung Utara. Komplek ini menerapkan sistem penyediaan air bersih yang akan saya jelaskan pada pertemuan hari ini sebagai contoh penerapan sistem penyediaan air bersih secara komunal. Terlihat di sini tangki penampungan air minum komunal yang disebut dengan water tank. Terletak di atas bangunan yang difungsikan sebagai gudang di dekat pos satpam yang ditempatkan pada bagian depan komplek perumahan. Tangki komunal ini memiliki kapasitas total 11.000 liter yang akan didistribusikan ke setiap unit rumah. Dari tangki komunal yang berada di depan perumahan, air bersih disalurkan ke setiap unit rumah. Di sini terdapat contoh reservoir yang dimiliki oleh masing-masing unit rumah yang diletakkan di bagian depan dan berada di bawah. Tujuan dari penyediaan air minum sistem perpipaan diantaranya adalah agar masyarakat merasa aman, nyaman, sehat dalam menggunakan air minum. Oleh karena itu, penyediaan air minum sistem perpipaan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu diantaranya yang pertama, syarat kualitas. Yang kedua adalah syarat kuantitas, dan yang ketiga adalah syarat tekanan. Syarat kualitas berkaitan dengan syarat fisik, kimia, dan bakteriologi. Air minum sebagai kebutuhan sehari-hari harus memiliki standar kesehatan. Syarat kimiawi adalah air tidak mengandung zat-zat yang berbahaya seperti kandungan racun, besi, maupun mangan yang tinggi. Dan berkaitan dengan syarat bakteriologi, berarti air minum memenuhi standar minimum kandungan bakteri di dalam air.
atau bahkan diusahakan tidak mengandung sama sekali bakteri yang berbahaya bagi kesehatan, seperti bakteri E. coli dan yang lainnya. Sehingga air minum layak untuk dikonsumsi karena telah memenuhi standar kesehatan. Berkaitan dengan syarat kuantitas, air minum harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan dapat dipergunakan dalam setiap waktu. Penyediaan air dalam jumlah yang cukup baik untuk keperluan domestik, rumah tangga, maupun kegiatan yang lainnya tidak hanya mempunyai arti terpenuhinya permintaan dan kebutuhan air minum itu sendiri. Akan tetapi, lebih jauh daripada itu, penggunaan air untuk tujuan kesehatan itu pada dasarnya adalah merupakan alasan utama pengembangan suatu sistem penyediaan air minum. Tekanan air di dalam jaringan pipa distribusi harus merata, tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Kalau tekanan air terlalu tinggi, maka akan merusak peralatan-peralatan distribusi dan peralatan-peralatan plumbing di dalam bangunan, serta tidak nyaman bagi pengguna air. Apabila tekanan air terlalu rendah, maka air tidak akan mengalir secara baik pada alat-alat plumbing di dalam bangunan. Tekanan air pada jaringan pipa distribusi maksimal 40 meter kolom air atau MKA, dan tekanan air pada jaringan pipa distribusi terjauh minimum 10 meter kolom air atau MKA. Tekanan minimum ini sudah cukup untuk menaikkan air ke alat plumbing di lantai 2 sebuah bangunan gedung. Akan tetapi, untuk lantai 3 atau lebih harus dipompa lagi secara individu. Proyeksi kebutuhan air ditentukan oleh beberapa parameter, di antaranya berapa persen penduduk yang dilayani atau cakupan pelayanan, berapa persen keluarga yang dilayani sambungan rumah, dan berapa persen keluarga yang dilayani oleh sambungan keran umum. Dalam hal ini adalah perbandingan antar sambungan rumah dan keran umum. Berapa kebutuhan air per jiwa perharinya untuk kebutuhan rumah tangga, baik sambungan rumah maupun sambungan dengan keran umum. Berapa kebutuhan air per hari untuk non-rumah tangga atau non-domestik. Berapa banyaknya air yang hilang atau tidak tercatat, dan fluktuasi pemakaian air. Nah, sekarang mulai amati bagaimana sistem penyediaan. Ya, nah kira-kira sudah memperoleh gambaran ya, apa yang dimaksud mengenai sistem penyediaan air minum secara kolektif. Kemudian kita sudah melihat gambaran contoh yang real, ya, kondisi existing yang ada di lapangan gitu ya. Salah satu contohnya perumahan yang terletak di perbatasan Bandung Utara ini, ya. Oke, baik. Supaya lebih tidak jenuh, ya, kemudian kita lebih aktif, mari kita melakukan game saja. Bagaimana? Oke, ada aturannya, ya. Jadi kita akan bermain peran. Kita akan membentuk 3 kelompok dari yang hadir di sini, ya. Kemudian nanti Anda memiliki peran sebagai masing-masing perwakilan sebagai seorang menteri misalnya dalam satu negara. Nah, sebelumnya kita lakukan ice breaking terlebih dahulu, ya. Berdiri sebentar semuanya. Silakan Anda berkeliling untuk sambil bernyanyi. Sekarang yang 3 orang ini sebagai perwakilan tangkap, cari 5 atau 4 orang temannya. Ya, ayo saudara. Baik, sekarang kita lakukan berkelompok bentuk lingkaran. Nah, mulai dari sekarang hitung dimulai dari random siapa saja ya. Berhitung, mulai. Angka tadi diingat ya. Ini adalah satu negara besar nih, berarti ada 3 negara besar ya, terbagi menjadi ada yang 4 menteri, ada yang 5 menteri nih ya. Dari masing-masing menteri ini kemudian menyebar ya, menemukan kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi bersama keliling dunia gitu ya. Kemudian Anda harus berkelompok mencari sesuai dengan keahlian masing-masing ya, ditandai dengan nomor yang sama. 1, 2, 3,
4, 5. Silakan Anda ambil perwakilannya untuk mengambil 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 silakan ambil. Kelompok 2, oke baik. Sudah? Nah, masing-masing mengambil satu bagian. Silakan dipakai simbol keahlian masing-masing. Oke ya. Sudah memegang permasalahannya masing-masing? Ya, Anda sudah memegang pertanyaan yang menjadi permasalahan di setiap negaranya yang dibawa ke pertemuan internasional ya. Nah, silakan Anda diskusikan bersama-sama di dalam kelompoknya masing-masing. Kelompok semangka mendiskusikan permasalahan mengenai semangka ya. Kelompok apa? Silakan didiskusikan, boleh dioret-oret di belakangnya sebagai perwakilan nanti dari setiap negara ini kembali ke negaranya masing-masing. Kemudian nanti akan membagikan ilmu yang diperoleh melalui konferensi internasional yang saat ini sedang berlangsung gitu ya. Kemudian Anda boleh membuat resume, menulis ulang gitu ya. Nah, silakan. Anda mengenai apa? Nah, syarat kualitas ini kan terdiri dari syarat fisik kualitas, syarat fisik ya, kimia dan bakteriologi. Yang ini nanti didiskusikan bersama apakah pengertiannya dari sisi pengertiannya, apa saja sih yang termasuk ke dalam. Nah, Apple tentang syarat kuantitas dan syarat tekanan ya. Jadi di dalam kebutuhan sistem penyediaan itu yang diperlukan selain syarat fisik adalah syarat kualitas dan syarat tekanan. Pengertiannya apa sih? Pemahamannya apa? Ini tentang ketentuan proyeksi kebutuhan air minum. Nah, ini lebih ke persyaratan bagaimana menentukan proyeksi kebutuhan air minum itu ya. Nah, syaratnya apa sih? Atau indikator-indikator. Ya, bagaimana sih cara menghitungnya untuk bisa menyelesaikan kasus di kelompoknya nanti ya, di negaranya masing-masing gitu ya. Setelah ini di dalam satu daerah itu ada berapa hunian gitu ya, ada berapa penduduk yang dilayani. Nah, sebetulnya membutuhkan kapasitas air berapa liter per harinya misalnya ya. Baik, waktu saya kira sudah cukup. Pulang lagi ke negaranya masing-masing ya. Nah, silahkan diberi waktu presentasi ya kepada kelompoknya yang lain. Untuk pembahasan pertama mengenai pengertian sistem penyediaan air minum itu ada dua. Sistem individu dan sistem kolektif. Untuk sistem individu itu yang penyediaan air minum yang Jadi kan aku ke bagian nomor 2, yang kedua itu permasalahannya untuk syarat kualitas air minum. Kayak yang tadi udah dijelasin sama kelompok 1 sebelumnya. Kalau buat mencapai tujuan. Jadi aku tadi membahas syarat kuantitas. Jadi syarat kuantitas itu intinya air minum itu harus cukup. Selanjutnya, parameter yang untuk menentukan proyeksi kebutuhan air itu, yang pertama kita juga harus menentukan berapa persen penduduk yang dilayani. Ini untuk cakupan pelayanannya. Jadi di sini aku mau ngejelasin cara menghitung kebutuhan air minumnya itu kayak gimana. Nah, jadi ada data-data yang harus dicakup dari menghitung kebutuhan air minum ini. Yang pertama itu ada cakupan pelayanan. Nah, untuk bisa lebih memahami terkait dengan permasalahan yang terjadi di negaranya masing-masing, ya, sebetulnya tidak hanya peran dari tim Minggo ya, tim 5 ya, tim ahli 5 untuk bisa menyelesaikan. Sehingga silakan selesaikan bersama-sama dan melakukan perhitungan bersama-sama terkait dengan proyeksi kebutuhan air di daerah tertentu. Ya. Nah, kemudian sekarang bertemu lagi dalam satu perkumpulan besar untuk menyelesaikan persoalannya. Nah, untuk menghindari bias bisa disampaikan dari satu, silakan presentasikan apa yang diperolehnya. ya berdasarkan konferensi semangka. Ya, berdasarkan konferensi Cherry tadi itu untuk memenuhi. Selanjutnya konferensi Apple. Hasilnya Berdasarkan hasil dari konferensi Lemon, proyeksi kebutuhan. saya berdiskusi dengan negara tetangga melalui konferensi mangga. Ya, tepukan untuk Indo ya, dan juga buah-buahan yang lain 1 sampai 5. Ya, nah kita sudah banyak belajar dari konferensi buah-buahan ini ya, dari berbagai negara. Sistem penyediaan air bersih atau air minum di satu daerah. Kita bisa mengkalkulasi berapa kebutuhannya. Ya, termasuk juga syarat-syarat apa yang harus dipenuhi.
Ya, untuk menentukan perhitungan itu kita harus tahu tentunya jumlah penduduknya berapa yang dilakukan atau menjadi cakupan dari pelayanannya ya. Dan itu tidak harus menghitung 100% dari jumlah penduduk yang ada, namun bisa persentasenya adalah 90%. Kemudian perbandingannya konsumsi air rumah, konsumsi trans umum. Nah, tadi Catri sudah berusaha menghitungkan itu ya, mengkalkulasi kebutuhan dari domestiknya. Diperolehlah 142.200 liter per hari. Demikian sudah berakhir, silakan kembali. Terima kasih untuk sudah berperan aktif dalam melakukan konferensi dan pertemuan para buah-buahan ini ya, untuk mencari tahu berapa kebutuhan air di daerahnya masing-masing. Setelah Anda melakukan konferensi tadi ya, diskusi secara bersama-sama, kemudian kita akan melakukan evaluasi dari hasil diskusi yang sudah dilakukan tadi ya. Nah, baik, silakan mengakses yang tercantum pada kode yang terdapat pada layar ya. Terus, oke, sudah ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai post test untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya. Cepat ya. Sudah jago ya, sudah berguru jadi cepat sekali menjawabnya. Oke, pertanyaan terakhir. Faris Haidar memimpin. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai prosesnya. Ya, pasti yang memimpin coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Aduh, deg-degan ya. 1, 2, 3. Yeay! Selamat buat Faris untuk pemenang pertama. Mana Faris? Tunjuk. Oke, sama dia Faris ya. Tepuk tangan dong buat yang lainnya. Hebat ini sekarang menjawab 100% nih. Oke. Ya, saya lihat peningkatan yang sangat signifikan ya setelah Anda mempelajari dengan serius ya. Mungkin kalau metodenya diganti dengan feature center learning, misalnya Anda hanya berfokus ke saya, bisa jadi hasilnya itu sangat jauh berbeda. Ya, artinya ketika Anda mendalami secara mandiri, diskusi ya dalam satu focus group discussion, membahas kaitannya permasalahan tertentu, ternyata menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan ya, saya lihat. Ada yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini? Satu saja dan singkat saja. Pak Is, silakan Pak Is. Jadi kita sudah belajar hari ini tentang sistem air mandiri dan kolektif, terus syarat-syarat ketentuannya, secara bentuknya. Ya, baik. Terima kasih Pak Is sudah menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Kita sudah mempelajari mengenai apa perbedaan sistem penyediaan air bersih secara individu dan juga secara kolektif. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan tujuan penyediaan air minum dengan sistem perpipaan. Ya, Anda sudah mempelajari dan juga sampai mengetahui syarat kualitas air minum dari syarat fisik, kimia, dan juga bakteriologi. Itu adalah syarat yang harus dipenuhi dalam sistem penyediaan air minum. Dan juga tentunya tidak kalah penting ada syarat kuantitas dan syarat tekanan. Ya, kemudian ketentuan proyeksi kebutuhan air dalam menghitung kebutuhan air minum di suatu daerah. Mulai perhitungan domestik, kemudian non domestik juga diperhitungkan, adanya faktor kehilangan air ditambahkan dan juga faktor dari maksimum. Ya, nah, demikian. Ada yang ditanyakan sebelum konferensi ini ditutup? Cukup jelas? Sangat jelas? Atau belum jelas? Oke, baik. Alhamdulillah. Apabila tidak ada yang kita diskusikan kembali, saya sudah memberikan bahan atau pembelajaran yang Anda bisa akses di dalam LMS Code paper ini ya, sebagai contoh bagaimana analisis air bersih sistem kolektif ya, untuk menghitung analisis kebutuhan air bersih domestik pada perumahan klaster. Anda bisa mempelajari bagaimana secara lengkap analisis pada satu lingkungan perumahan yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi di lingkungan perumahan Anda. Oke, kemudian Ibu akan tugaskan secara berkelompok ya untuk melakukan analisis sistem penyediaan air minum
di daerahnya masing-masing, yang hasilnya nanti akan disusun dalam bentuk paper. Ya, jadi semangat untuk berkarya tidak hanya melakukan perkuliahan, tapi Anda juga bisa bermanfaat untuk khalayak umum, ya, untuk orang lain. Demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan semangatnya yang luar biasa, ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi di pekan mendatang. Kita akan mendiskusikan hasil dari analisis yang telah Anda lakukan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.